Janganlah mengharapkan keadilan dari mereka yang hanya memiliki pengetahuan tentang hukum. Sekedar pengetahuan tentang hukum tidaklah cukup untuk menjadi adil. Hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Hukum adalah catatan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan oleh orang lain, oleh sebuah institusi. Apakah mereka yang membuat norma-norma itu, yang menulis kitab-kitab itu, apakah mereka tahu kebenaran itu apa? Tidak selalu. Dan itu sebabnya hanya mengikuti kata-kata kita tidak akan pernah mencapai kebenaran. Dan ini berlaku dalam setiap lini kehidupan, dalam setiap aspek kehidupan. Kita boleh berkata-kata, pandai sekali berkata-kata. Hanya bicara tentang meditasi, kita tidak menjadi meditatif. Kita boleh merekam di otak kita, menghafal step-stepnya seperti apa, buku ini seperti apa, buku itu seperti apa. Tapi apakah kita menjadi meditatif? Kita bisa menghafal semuanya. Tidak membuat kita menjadi meditatif. Meditatif berarti melakoni meditasi dalam kehidupan. Ini yang kita sering lupa. Kita sudah merasa cukup kalau kita sudah menghafal step-stepnya. Ini adalah hukum. Kebenaran di balik itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang sama sekali beda. Begitu juga dalam segala bidang usaha. Tadi pagi, siang saya sedang ikut mendengar seseorang bicara tentang usaha dan cara dia menyampaikan materinya lewat media sosial begitu cepat-cepat seolah sedang mengejar sesuatu. Ini menunjukkan dia telah menghafal materinya dan dia takut ada sesuatu yang ketinggalan. Oleh karena itu dia mengejar. Seolah-olah dia pintar sekali. Usaha tidak bisa dijalankan dengan cara itu. Untuk usaha itu kita harus pause and think. Tidak bisa dengan cara itu. Pause, bukan berhenti, bukan stop. Kalau stop kita juga akan didahului oleh orang lain. Jadi nggak bisa stop, tapi harus punya waktu untuk memikirkan. Pause sebentar. Dan kemudian think dalam waktu pause itu dan memulai lagi. Dalam setiap bidang, entah itu usaha, entah itu ilmu ekonomi, entah itu ilmu apapun juga. Kalau suara kita sudah menunjukkan seolah kita sedang mengejar sesuatu, dia tidak bisa menjadi usahawan yang sukses. Atau kemarin-kemarin saya mendengar seorang sedang diwawancara, ya. Sedikit-sedikit dia mengatakan, saya sebagai ini. Saya sebagai pengikut dari salah satu kepercayaan. Saya sebagai orang dari kepercayaan ini. Ini menunjukkan dia itu tidak cukup percaya diri. Sedikit-sedikit dia mau berdalih atau sedikit-sedikit dia mau menyembunyikan dirinya di balik dalil-dalil dari kepercayaan tertentu. Pengalaman kamu bagaimana? Kepercayaan itu punya standards, punya doktrin-doktrin tertentu dan barangkali semua doktrin itu baik. Pengalaman kita sendiri seperti apa? Apakah pengalaman kita sinkron dengan kebaikan itu atau tidak, atau belum? Atau bahkan kadang-kadang kita tidak bisa mengikuti itu. Banyak sekali kebenaran yang disampaikan lewat kitab-kitab kita. Apakah kita bisa mengikuti semuanya? Tidak juga. Tapi ketika it is convenient, ketika itu menguntungkan kita akan mengatakan menurut kitab saya, menurut ini saya. Ketika tidak menguntungkan, kita akan tidak mengutip sesuatu.
Kita percaya diri, kita tidak perlu mengutip. Orang yang mengutip itu tidak percaya diri. Nah, hal-hal seperti ini kita harus sadar, ya, dan juga sebelum kita menilai seseorang, sebelum kita menghakimi seseorang, pikirkan dulu, apakah saya dalam posisi bisa menghakimi, atau saya mengetahui kebenaran. Mungkin belum tidak dalam posisi, tapi kalau seseorang mengetahui kebenaran seutuhnya, dia mau memberikan statement, boleh, itu pun bukan dalam rangka menghakimi, tapi memberikan pendapat saya, in my opinion. Krishna pun dalam Bhagavad Gita mengakhiri wejangannya kepada Arjuna, in my opinion, ini adalah mat, ini adalah menurut pendapat saya. Selanjutnya wahai Arjuna, ikutilah intuisimu. Saya sudah menjelaskan semuanya, sekarang tergantung pada dirimu lagi. Tidak ada suatu keharusan, dia tidak memberikan keharusan. Wahai Arjuna, kamu harus mengikuti saya, tidak. Kalau kamu mengikuti, inilah hasilnya. Kamu tidak ikuti, inilah hasilnya. Itu pun menurut pendapatku. Tidak mau ikut juga, terserah kamu. Satu kalimat yang simple sekali, sederhana sekali, tapi mengandung makna yang luar biasa untuk kita ingat setiap saat. Pengadilan itu apa, kebenaran itu apa, keadilan itu apa, hukuman itu apa, melakoni itu apa, pengetahuan itu apa, kebijaksanaan itu apa. Terima kasih.